Assalamualaikum Bu Nanda. Waalaikumsalam. Bu Pit, silakan masuk Bu Pit. Sini, silakan duduk Bu Pit. Ada apa Bu Pit? Bu Nanda, boleh minta waktunya sebentar? Oh, boleh, tentunya boleh, silakan Bu Pit. Ada apa ya Bu Pit? Terima kasih Bu Nanda. Begini Bu Nanda, saya mau bercerita mengenai permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini di kelas yang saya ajar, Bu. Ah, begitu. Kira-kira cerita apa ya Bu Pit? Oh, begini. Akhir-akhir ini dalam pembelajaran saya di kelas, saya melihat peserta didik saya kurang antusias dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Kemudian kurangnya motivasi mereka, terutama dalam pembelajaran membaca, Bu. Kan kita ketahui bahwa di kelas rendah itu kan yang diutamakan pembelajaran calistumnya. Iya, calistung membaca, tulis dan berhitung. Iya. Ya. Kemudian juga kalau mengumpulkan tugas yang saya berikan hanya sebagian dari peserta didik saya, Bu, yang mengerjakannya dengan baik gitu. Gitu ya Bu Pit. Nah, kira-kira setelah kita ngobrol seperti ini Bu Pit, apa yang Bu Pit harapkan dari obrolan kita ini? Begini Bu Nanda, saya ingin solusi atas permasalahan yang saya hadapi itu peserta didik saya menjadi antusias kembali, kemudian motivasinya lebih lagi dalam pembelajaran yang saya berikan. Nah, begitu ya Bu Pit ya. Nanti Bu Pit mengharapkan agar siswa ini lebih antusias lagi dalam pelajarannya. Ya. Gitu. Oke, begini Bu Pit, kira-kira menurut Bu Pit apa saja yang membuat siswa Bu Pit kurang antusias dalam pembelajarannya Bu Pit? Kalau saya ingat kembali Bu Nanda, mungkin pembelajaran yang saya berikan ini kurang mengasyikkan bagi peserta didik saya, kemudian terlalu monoton mungkin dan membosankan bagi mereka gitu. Itu ya. Menurut Bu Pit juga nih ya, kira-kira apa yang bisa meningkatkan antusiasme murid Bu Pit dalam kelas, terutama bagi tadi Bu Pit bilang ada murid Bu Pit yang kompetensi membacanya masih kurang gitu. Kira-kira bagi mereka bagaimana cara Bu Pit lebih bisa meningkatkan kembali antusiasme mereka? Ini nih Bu Nanda, mungkin pembelajaran yang akan saya berikan itu mungkin pembelajarannya menyenangkan bagi murid, kemudian juga tidak terlalu monoton yang membuat anak bosan. Saya tidak terlalu banyak bicara di hadapan anak yang aktif, anak yang disuruh aktif dalam pembelajaran. Ya, kalau yang seperti itu saya sependapat dengan Bu Pit ya. Cuma gini, menurut Bu Pit, bagaimana pula pembelajaran yang asik bagi siswa dan bagaimana pula caranya Bu Pit ini tidak monoton dalam kelas? Ya benar Bu Nanda, pembelajaran itu kan sebaiknya berpusat pada siswa. Kemudian dalam pembelajaran itu juga diadakan ice breaking yang menarik bagi anak, meningkatkan keinginan anak untuk lebih lagi belajarnya. Kemudian bagi anak-anak yang masih terbata-bata membaca itu diberikan dorongan dan semangat dari saya dan peserta didik dari temannya yang lain. Kemudian juga diberikan waktu dan ruang terbuka atau
dikasih fasilitas. fasilitas sehingga dia bisa meningkatkan kemampuannya lagi, terutama dalam membaca. Itu Bu Nanda. Nah, itu udah mulai bagus, itu bagus ya Bu Pit ya, saya setuju juga ya. Tadi Bu Pit bilang kalau hanya sebagian siswa yang mengumpulkan tugas. Ya. Ya. Lalu ini penyebabnya kira-kira apa ya Bu Pit? Mungkin gini, saya ingat kembali mungkin Bu Nanda, yang menyebabkan hanya sebagian dari anak yang mengumpulkan tugas, mungkin dalam memberikan tugas kepada siswa saya terlalu banyak mungkin Bu Nanda. Kemudian sumber belajar yang saya berikan juga kurang beragam dan tidak mengasyikkan bagi anak. Begitu. Kalau boleh tahu sumber belajar apa saja yang Bu Pit gunakan dalam kelas? Kalau di dalam kelas kan tentunya buku teks pelajaran, sumber belajar. Kira-kira ada nggak sumber belajar yang lain yang Bu Pit gunakan dalam kelas? Ya, pastinya ada Bu Nanda. Dalam pembelajaran itu saya menggunakan sumber belajar bisa dari video-video di YouTube, ya. Kemudian bisa dari kartu-kartu bergambar yang memudahkan anak untuk lebih lancar membacanya. Kartu gambarnya maksudnya flashcard gitu ya? Iya, yang ada gambarnya, kemudian ada tulisannya di bawah gitu. Kemudian juga saya juga memanfaatkan sumber belajar di luar kelas anak. Iya. Kemudian banyak Bu Nanda yang saya usahakan. Ada juga aplikasi yang bisa kita lihat di YouTube. Lagi pula kan di sekolah kita kan difasilitasi tablet. Anak bisa menggunakan tablet di bawah arahan kita. Kan di dalam tablet bisa kita lihat aplikasi tentang membaca gitu Bu Nanda. Ya betul sekali Bu Pit. Setuju, saya setuju sama Bu Pit, terutama dengan penggunaan apa tadi? Tablet. Kita kan banyak dapat bantuan dari pemerintah kan ya, beberapa tablet itu yang juga bisa digunakan itu sebenarnya Bu Pit ya. Dan saya kalau misalnya seperti itu sumber belajarnya, insya Allah saya yakin pasti Bu Pit bisa mengatasi masalah yang ini gitu kan ya. Lalu dengan menggunakan berbagai macam sumber belajar ini, pasti murid-murid Bu Pit akan lebih antusias lagi dalam belajarnya. Nah tadi jadi untuk kedepannya apa rencana Bu Pit untuk menyelesaikan permasalahan ini? Rencana insya Allah ya Bu Nanda, saya akan berusaha merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya dengan memanfaatkan sumber belajar yang ada di sekolah, di sekitar siswa. Kemudian juga mengeksplor materi-materi yang cocok dan sesuai dengan pembelajaran yang saya berikan. Kemudian juga menyesuaikan dengan bakat dan minat anak, seperti pembelajaran berdiferensiasi gitu Bu Nanda. Bisa memberikan sesuai dengan kebutuhan. Iya, kebutuhan peserta didik kita. Itu bagus sekali rencananya Bu Pit. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Pit ya. Insya Allah Bu Nanda. Setelah Bu Pit punya rencana, mudah-mudahan bisa terlaksana. Lalu komitmen Bu Pit lagi terhadap rencananya ini. Komitmen itu kan harus kita tingkatkan, harus kita lakukan. Ya Bu Nanda, saya berkomitmen untuk selalu terus-menerus berusaha merancang sebuah pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik saya. Insya Allah ya Bu Nanda. Bagus sekali itu Bu Pit ya, saya selalu mendukung Bu Pit apapun terobosan-terobosan terbaru, bagaimana kreativitas Bu Pit. Saya dukung sepenuhnya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Pit dalam hal ini?
karena kita berada di lingkungan sekolah, karena kita tidak bisa berdiri sendiri dalam menyelesaikan semua permasalahan, terutama dalam pembelajaran yang kita hadapi di kelas. Kita bisa saling berkolaborasi dengan teman sejawat, bisa saling bertanya, meminta bantuan. Kemudian juga kita bisa memberikan masukan kepada minta bantuan kepada kepala sekolah untuk memberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kreativitas guru, mendatangkan narasumber, minta bantuan kepada kepala sekolah untuk mendatangkan narasumber. Betul sekali ya Bu Pit ya, bagus. Mudah-mudahan apa yang Bu Pit rencanakan, apa yang Bu ingin komitmenkan ke depan bisa terlaksana dengan baik ya Bu Pit ya. Anak-anak kita juga bisa lebih antusias dalam belajarnya, lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi Ya Bu Nanda. Amin. Terima kasih ya Bu Nanda atas sharingnya hari ini. Ya, sama-sama Bu Pit. Udah terbuka pemikiran saya atas solusi yang permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini. Mudah-mudahan kita semua menjadi pendidik yang selalu dirindukan oleh peserta didik kita ya Bu Nanda. Terima kasih sekali lagi ya Bu Nanda. Sama-sama Bu Pit. Kita